قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Jalla wa Ala pertemukan kita di tempat yang penuh berkah ini untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pertemuan kita kali ini teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita akan masuk bab yang kedua dari sejarah perjalanan Nabi dari kenabian hingga hijrah ke Habasyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah, kemudian kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya ibunda beliau Aminah, kemudian setelah itu beliau diasuh oleh kakeknya, kemudian pamannya Abu Talib. Setelah itu peristiwa beliau mengembala kambing sampai pada pembugaran Ka'bah, dan pembahasan terakhir yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Kita akan masuk pada bab yang kedua, sejarah perjalanan Nabi dari kenabian hingga hijrah ke negeri Habasyah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul, masa kenabian sudah semakin dekat, maka berita-berita tentang akan diutusnya manusia yang terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, itu sudah tersebar di santero Jazirah Arab. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, para dukun itu sudah mengetahui akan adanya utusan Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi diutus di Jazirah Arab. Orang-orang Yahudi mengetahui akan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, itu mereka dapati dari kitab mereka, kitab Taurat. Begitu pula orang-orang Nasrani, mereka tahu akan diutus seorang nabi akhir zaman di Jazirah Arab, itu mereka kenal dari kitab mereka Injil. Adapun para dukun, kenapa mereka tahu bahwa akan diutus seorang nabi yang terakhir? Itu mereka ketahui dari jin-jin yang mengambil berita dari langit, dan mereka mendengarkan percakapan para malaikat di langit Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, kita akan sebutkan dari apa yang dibawakan oleh penulis kitab ini berkaitan dengan masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum
diangkatnya beliau sebagai seorang nabi dan rasul, apa yang dilakukan oleh beliau. Nah, teman-teman sekalian, kita baca dan kita akan ambil hikmah dari apa yang dibawakan oleh penulis kitab ini, dan semua saya berharap bisa konsen fokus untuk menyimak apa yang kita baca bersama. Yang pertama, pembahasan yang pertama tentang khalwat dan ubudiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian. Ini yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan, khalwat, bersendiri, bersendirian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Bertafakur, walaupun para ulama khilaf pendapat berkaitan dengan khalwatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertahanus beribadah di Gua Hira sebelum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Ibadah yang dilakukan oleh Nabi itu seperti apa? Apa cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini menjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi ketika berada di Gua Hira bertahanus, berkhalwat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan beribadah dengan syariatnya Nabi Nuh. Ada yang mengatakan syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini yang paling kuat. Ala kulli hal, tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan bagaimana cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira sebelum didatangi oleh malaikat Jibril untuk membawa wahyu yang pertama kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya beliau bertahanus wa yata'abbadu lillahi tabaraka wa taala. Beliau bertahanus, berkhalwat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira bima fatahallahu alaihi, sesuai dengan apa yang Allah berikan petunjuk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di halaman 110. Ketika masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi tiba, di kalangan bangsa-bangsa lain telah tersebar berita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang nabi pada zaman ini, dan masa itu telah dekat. Mereka yang mempunyai kitab mengenal hal tersebut dari kitab mereka, sementara yang tak berkitab mereka mengenalnya dari tanda-tanda lain. Jadi yang tadi kita sampaikan, Yahudi mengenal berita ini dari Taurat mereka, Nasrani dari Injil mereka. Adapun selain mereka, orang dari para dukun itu mengetahui berita ini dari jin-jin yang mengambil berita dari langit. Ibnu Hishaq berkata, para pendeta dari Yahudi atau bahasanya al-ahbar, dan dari pendeta dari Nasrani ar-ruhban, dan dukun-dukun dari kalangan Arab, mereka semua telah ramai membicarakan nabi terakhir menjelang kedatangannya. Adapun para pendeta Yahudi dan Nasrani, sumber berita mereka adalah berdasarkan pesan-pesan dari kitab mereka tentang ciri-ciri nabi itu dan ciri-ciri zaman ketika nabi itu akan diutus. Jadi memang orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu betul tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diutusnya nabi akhir zaman. Bahkan dalam Al-Quran Allah bahasakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal nabi ini sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi mereka tahu persis. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Cuman sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran itu, dan mereka tahu kebenaran. Kita tahu bersama, di kota Madinah sebelum Nabi SAW berhijrah, ada 3 kabilah besar dari Yahudi kan? Kabilah apa itu teman-teman sekalian? 3 kabilah besar dari Yahudi: Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Quraidah. Mereka sudah menunggu di Madinah tentang Nabi yang terakhir ini yang mereka ketahui dari Taurat mereka. Jadi mereka sudah menunggu. Begitu juga orang-orang Nasrani. Nanti kita akan sebutkan kisah Salman Al-Farisi, yang bagaimana beliau mencari hidayah, mengenal Islam. Beliau mendapatkan tanda-tanda berita kenabian akan datang seorang nabi di akhir zaman nanti,
Yang itu beliau dapatkan dari pendeta Nasrani. Nanti akan sebutkan insya-Allah. Adapun para pendeta Yahudi dan Nasrani sumber berita mereka adalah berdasarkan pesan-pesan dari kitab mereka tentang ciri-ciri Nabi itu dan ciri-ciri zaman ketika Nabi itu akan diutus. Adapun para dukun, maka sumber beritanya adalah para jin yang telah menguping, dan merekalah yang memberitahukan kepada para dukun itu. Dukun wanita dan laki-laki selalu menyebut hal itu, tetapi bangsa Arab tidak menghiraukannya hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu, dan apa yang mereka sebutkan itu ternyata benar terbukti, maka pada saat itulah bangsa Arab baru menyadarinya. Di antara yang selalu dibicarakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenai Nabi adalah seperti riwayat yang menjelaskan bahawa seorang Yahudi dari tetangga Bani Abdul Ashhal di Madinah, dia bercerita kepada mereka tentang hari kebangkitan, perhitungan timbangan surga dan neraka. Warga Madinah mengingkarinya dan meminta tanda dan buktinya, hingga orang Yahudi itu berkata akan datang seorang Nabi yang diutus dari sekitar wilayah ini, sambil menunjuk ke arah Yaman dan Mekah. Jadi mereka sudah tahu. Kisah Ibnu Al-Haiban yang telah datang dari Syam menuju Madinah beberapa tahun menjelang kenabian, dia menjelaskan kepada orang Yahudi di Madinah tentang sebab kedatangannya, yaitu karena memperkirakan akan datangnya seorang nabi yang akan dia ikuti, kemudian mengajak orang Yahudi untuk mengikutinya. Kisah Salman Al-Farisi yang datang dari negeri Persia mencari agama yang benar, ya, hingga pendeta memberikan petunjuk tentang tempat akan diutus dan telah dekatnya masa itu. Jadi Salman Al-Farisi mengenal Islam, bertemu dengan Nabi SAW, itu arahan dari para pendeta Nasrani yang antum tahu bersama bagaimana perjuangan Salman Al-Farisi di dalam mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu didapatkan bukan dengan cara apa ya? Itu beliau menempuh perjalanan yang sangat panjang, harus pindah dari satu negeri ke negeri yang lain untuk bagaimana bisa mendapatkan Islam. Yang antum tahu bersama di kitab Ashabur Rasul, kisah tentang sahabat-sahabat Nabi SAW, Salman Al-Farisi menyebutkan bagaimana beliau mendapatkan hidayah Islam. Kita tahu bersama beliau dari Persia kan, Salman Al-Farisi dari kota Al-Asbahan. Beliau adalah seorang anak kepala kampung. Ya, kalau kita sekarang yang kepala lurah lah. Dan beliau ini anak yang sangat disayangi oleh bapaknya. Makanya saking sayangnya bapaknya kepada Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi itu tidak bisa keluar dari rumah. Dipingit sebagaimana dipingitnya anak gadis. Saking sayangnya bapaknya kepada Salman Al-Farisi, tidak boleh keluar. Nah, tugas Salman Al-Farisi dari bapaknya, karena mereka ketika itu menyembah api, agama mereka Majusi. Nah, bapaknya kasih tugas kepada Salman Al-Farisi untuk menjaga Tuhan mereka, jangan sampai Tuhan ini mati. Jadi api ini dijaga terus. Jadi Salman Al-Farisi ketika itu adalah penjaga Tuhan. Dia penjaga Tuhan, menjaga api yang disembah oleh orang-orang Majus, supaya jangan sampai api ini padam. Kalau padam berarti mati Tuhan mereka. Ini tugasnya Salman Al-Farisi ketika itu. Nah, satu hari bapaknya ini kan pebisnis, ya, tajir. Nah, saking sibuknya bapak ini, ada sebagian usahanya itu yang tidak diurus lagi oleh bapaknya. Maka diminta oleh bapaknya kepada Salman untuk mengurus bisnisnya. Di satu hari kemudian beliau keluar dari rumahnya. Nah, ini beliau keluar dari rumah. Ketika beliau keluar dari rumah, beliau melewati satu kanisa, satu gereja, yang di situ beliau melihat ada orang-orang Nasrani beribadah di dalam gereja. Dia kaget, kok ada agama lain selain agama yang aku yakini, agama Majusi. Makanya beliau kaget. Ketika beliau melihat orang-orang Nasrani yang beribadah di gereja, beliau masuk ke dalamnya. Beliau bertanya, agama ini datangnya dari mana? Orang-orang Nasrani bilang agama ini datangnya dari Syam, karena pusatnya di Syam kan, Romawi. Maka Salman berkata, bagaimana aku bisa bertemu dengan pendeta kalian? Maka Salman diberikan arahan
nanti akan datang kafilah dagang dari Syam ke kota ini, dan kamu bisa bertanya kepada mereka. Akhirnya Salman pulang, ditahu sama bapaknya. Ternyata Salman singgah di suatu tempat namanya gereja, melihat peribadatannya orang-orang Nasrani. Makanya Salman berkata kepada bapaknya, dia kan kaget, selama ini yang dia tahu agama yang paling benar adalah agama Majusi, tidak ada agama yang paling benar. Makanya kata beliau kepada bapaknya, wahai bapakku, aku melihat ada satu agama yang lebih baik dari agama kita. Maka bapaknya bilang, tidak ada agama yang lebih baik kecuali agamamu dan agama nenek moyangmu, agama Majusi. Akhirnya tetap beliau katakan agama yang paling benar itu agama Nasrani. Akhirnya bapaknya saking sayangnya kepada Salman Al-Farisi diikat, ya, diikat, tidak boleh keluar. Maka ada utusan dari para pendeta kepada Salman Al-Farisi mengabarkan kepada beliau bahwasanya telah datang kafilah dagang dari Syam, yang mereka ini tidak lama di kota ini kemudian akan kembali ke Syam. Akhirnya Salman kabur dari rumahnya, kabur, bertemu dengan kafilah tersebut, dan beliau ikut dengan kafilah ini ke wilayah Syam. Sampailah beliau ke wilayah Syam. Singkat cerita, beliau bertanya, di mana orang yang terhebat di antara kalian, orang yang paling pintar tentang agama kalian? Maka diarahkan beliau ke satu pendeta. Yang pendeta ini didatangi di sebuah gereja yang dia dapati, dan dia katakan, Salman Al-Farisi, bahwa aku akan berkhidmah kepadamu dan ajarkan aku agama kalian. Aku ingin beribadah dengan kalian. Akhirnya Salman Al-Farisi diangkat sebagai seorang murid, masuk di agama Nasrani. Cuman masalahnya pendeta pertama ini yang dia dapati, dia katakan rajulun su, pendeta yang tidak baik. Kenapa beliau katakan tidak baik? Ketika dia memotivasi jamaahnya untuk bersedekah, ternyata sedekah itu tidak dibagikan kepada fakir dan miskin, hanya diambil dan disimpan. Pundi-pundi emas dan perak disimpan di satu tempat. Makanya beliau marah. Ini bukan orang yang baik. Dia motivasi jamaahnya untuk bersedekah, kemudian jamaahnya bersedekah, uang itu tidak dibagikan kepada fakir miskin, cuma ditumpuk-tumpuk. Makanya beliau marah. Ketika pendeta ini marah, dikatakan kepada jamaah, ini pendeta tidak bagus, tidak baik. Akhirnya singkat cerita, dia mati, digantikan dengan pendeta yang bagus ibadahnya, pendeta yang jujur. Menjelang kematian pendeta ini, maka Salman Al-Farisi meminta wasiat, kepada siapa engkau wasiatkan aku untuk berguru? Beliau ingin belajar terus. Maka kata pendeta ini, temuilah seorang pendeta fulan di Arab, di Irak, di satu tempat namanya Mosul, itu di Irak. Temuilah fulan, dia orang yang semisal denganku, dan belajarlah dari orang tersebut. Akhirnya dari Syam beliau ke Irak, ketemu dengan orang tersebut, belajar dengan orang tersebut. Ternyata tidak lama kemudian orang ini meninggal karena sudah tua. Menjelang kematiannya, dia berpesan lagi, kepada siapa engkau wasiatkan aku untuk berguru lagi? Aku ingin belajar. Temui lagi satu fulan, seorang pendeta di Nasyin, itu antara Syam dan Irak. Beliau berangkat lagi belajar sama pendeta tersebut. Ternyata yang ditemui juga pendeta yang tidak lama lagi mau meninggal, setua. Lihat bagaimana ya, dia berpindah dari satu guru ke guru yang lain. Akhirnya pendeta ini sebelum wafat, dia katakan, kepada siapa engkau wasiatkan aku untuk berguru? Akhirnya orang ini katakan, pergilah engkau ke fulan, seorang pendeta di Amuria. Amuria di mana? Amuria, pernah dengar Amuria? Di Turki kan? Pergi lagi dia di Amuria. Lihat bagaimana ya, dari satu negeri pindah ke negeri yang lain. Baru perjalanannya saat itu tidak ada pesawat, tidak ada mobil. Ya, Masya Allah. Setelah sampai di Amuria, ternyata pendeta itu tidak lama kemudian meninggal. Dia belajar, tapi sebelum meninggal, dia katakan lagi, Salman katakan, kepada siapa engkau berpesan, kepada siapa engkau wasiatkan aku untuk berguru?
Akhirnya orang ini katakan, pendeta ini katakan, tidak ada lagi di dunia ini yang aku kenal kecuali aku kabarkan kepadamu tanda-tanda seorang nabi yang akan diutus nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan tanda-tandanya. Tanda-tanda nabi ini pertama apa? Siapa yang tahu tanda-tandanya? Kalau engkau kenal tanda-tanda ini, maka dialah seorang nabi. Di satu wilayah, yang wilayah ini diapit oleh 2 batu cadas, padang pasir, dan di dalamnya banyak pohon kurma. Tanda-tanda disebutkan, pertama, nabi ini tidak makan apa? Sedekah. Kedua, menerima hadiah. Dan ketiga, ada tanda kenabian di pundaknya, dan dia akan diutus berhijrah, diutus di satu tempat, dia akan berhijrah ke satu tempat, ya, yang tempat itu dikelilingi oleh batu cadas, di dalamnya terdapat pohon-pohon kurma. Akhirnya ketika pendeta ini meninggal, Salman Al-Farisi belum berangkat ke tempat ini karena tidak tahu di mana tempat ini. Akhirnya beliau bertemu dengan satu kafilah yang beliau ingin mengetahui tempat ini. Ternyata beliau ditipu. Jadilah beliau budak dari seorang Yahudi. Yang Yahudi ini ternyata dibawa satu tempat, yang tempat ini yang disebutkan oleh pendeta Nasrani. Maka ketika dia melihat tempat ini banyak pohon-pohon kurma, ya, dikelilingi oleh padang pasir, maka dia teringat pesan gurunya. Oh, ini tanda-tandanya nanti. Di sini wilayah yang akan didatangi oleh seorang nabi yang akan berhijrah ke tempat ini. Singkat cerita teman-teman sekalian, jadilah beliau budak. Maka ketika Nabi SAW diutus, maka beliau akan berhijrah ke kota Madinah. Ketika beliau menaiki sebuah pohon, beliau istirahat di atasnya. Di bawahnya itu ada 2 orang Yahudi sedang berdialog, bercakap-cakap. Ternyata apa percakapan mereka? 2 orang Yahudi ini sedang berdialog tentang apa? Tentang nabi yang akan datang ke tempat ini. Dia katakan itu orang-orang Madinah. Mereka sedang menunggu di Kuba, menunggu seorang laki-laki yang mengaku sebagai seorang nabi. Salman Al-Farisi ketika mendengarkan pembicaraan itu, beliau gemetar akan jatuh dari tempat tersebut mengenai tuannya, ternyata bosnya ini. Akhirnya singkat cerita teman-teman sekalian, datanglah Nabi SAW di Kuba. Beliau datangi, melihat Nabi SAW ini orang yang diceritakan, tapi belum langsung benarkan. Tanda-tanda yang disebutkan oleh pendeta tersebut kepada beliau sudah beliau kenal. Pertama, dari wilayah sudah ada pohon kurma dikelilingi oleh padang pasir batu cadas. Tinggal nabinya. 3 tanda tadi kan. Pertama apa? Tidak makan sedekah. Kedua, tidak makan sedekah. Kedua, memakan hadiah. Kemudian yang ketiga ada tanda di pundak khatamun, ada tanda, ya, ada stempel cap kenabian di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ingin mencari tahu tanda-tanda ini. Beliau datangi Kuba, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa kurma, dia panggil orang-orang ketika itu, dan Nabi SAW ada ketika itu, dibagi-bagikan sedekah. Beliau katakan, inilah sedekah dariku. Semuanya mengambil kecuali Nabi SAW. Nabi tidak memakan. Dia bilang, benar, ini tanda yang pertama, telah terbukti. Setelah Nabi ke Madinah, karena Kuba saat itu bukan bagian dari Madinah, setiba di Madinah, Salman ingin menguji yang kedua, tanda yang kedua. Maka dibawakan makanan. Dia katakan, engkau wahai seorang Nabi, aku tahu engkau tidak memakan sedekah. Ini ada hadiah dariku. Dan itu diambil dan dimakan oleh Nabi SAW. Tanda yang kedua sudah terbukti. Tinggal tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga, stempel, ya, di pundak Nabi SAW. Tanda ketiga ini dikenal ketika Nabi SAW datang ke pemakaman di Madinah, pemakaman Uhud, bukan Uhud, Baqi. Ketika Nabi SAW melayat jenazah di Baqi,
maka beliau memakai selendangnya, selendangnya, dan Salman Al-Farisi itu mengelilingi Nabi SAW berputar-putar, ingin melihat tanda itu. Dan Nabi sudah tahu, oh ternyata ini Salman mau lihat tanda kenabianku. Maka Nabi SAW ya melepaskan selendangnya dan terlihatlah tanda kenabian di pundak beliau SAW. Tapi saat itu beliau masih budak. Ya, akhirnya Nabi SAW katakan, wahai Salman, bebaskan dirimu dengan cara mukatabah. Apa itu mukatabah? Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari tuannya dengan cara apa? Membayar. Akhirnya sahabat-sahabat dimotivasi oleh Nabi SAW untuk membantu Salman di dalam membebaskan dirinya dari perbudakan ketika itu. Lihat bagaimana sahidnya yang kita ingin sampaikan. Salman Al-Farisi datang ke kota Yathrib, ya, tidak lain kecuali untuk menunggu Nabi akhir zaman, Nabi SAW, dan itu dikenal dari orang-orang Nasrani. Nah, sebelum usia Nabi SAW tiba 40 tahun, beliau sangat suka menyendiri karena cara seperti itu membuat akal jernih, jiwa tenang, dan membuka peluang untuk bertafakur tentang alam semesta dan makhluk ciptaannya dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau SAW menyendiri berkhalwat di Gua Hira, ya, pada bulan Ramadan setiap tahunnya. Sekali lagi, beliau berkhalwat ini ya terlepas dari bagaimana tata cara ibadah beliau ketika berkhalwat. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi ala kulli hal, pendapat yang paling bagus yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin bahwa beliau itu beribadah bima fatahallahu alaihi, berdasarkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, maka Gua Hira ini ditinggalkan. Nabi tidak lagi berkhalwat di situ ketika beliau sudah diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Apa sebagai pengganti dari khalwat beliau? Beliau salat tahajud, qiyamul lail. Itu sebagai pengganti khalwat beliau di Gua Hira sebelum diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Ini juga menunjukkan kepada kita teman-teman sekalian bahwa memang Gua Hira itu tidak ada keistimewaan. Ya, tidak ada keistimewaan Gua Hira itu. Kalau sekiranya tempat ini adalah tempat yang berkah, akan disebutkan oleh Nabi SAW, dan para sahabat akan datang ke tempat tersebut. Buktinya apa? Setelah beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul, tempat ini dibiarkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada keistimewaan Gua Hira itu. Kalaupun kita datang ke tempat tersebut, kita pergi umroh, haji, datang ke tempat tersebut ya sekedar untuk sebagai pengetahuan saja, ingin melihat bagaimana Gua Hira tersebut. Tapi kalau ada keyakinan tertentu dengan tujuan ambil berkah di tempat tersebut, kita sholat 2 rakaat di situ, ini namanya bid'ah. Karena banyak begitu kita dapati kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Ana lihat sendiri ketika menaiki Gua Hira itu kan tinggi tempatnya, luar biasa. Bahkan anak pertama naik Gua Hira itu baru setengah perjalanan, itu anak sudah sobahosa. Anak masih muda saat itu, masih muda. Syekh Ana itu setengah perjalanan beliau jatuh beliau. Alhamdulillah ada teman-teman di bawah yang selamatkan. Jatuh. Makanya sampai di atas itu, ya Allah, mus-musan antum, bahosa nanti. Iya, karena tinggi tempatnya itu. Bayangkan ini Nabi SAW bolak-balik naik Gua Hira. Kita saja yang muda baru 1 kali naik setengah perjalanan subahosa. So mus-musan. Bagaimana dengan Nabi SAW? Nabi memang kuat orangnya. Makanya peristiwa ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril, kan dipeluk Nabi SAW dengan sekuat-kuatnya, ya, dikatakan Iqra ma'ana biqari, dipeluk lagi oleh Jibril dengan sekuat-kuatnya. Padahal Nabi itu kuat, sampai Nabi itu merasakan sesak karena dipeluk dengan kuat oleh Jibril alaihissalam. Nabinya orang yang kuat. Bayangkan Gua Hira itu didatangi oleh Nabi SAW setiap harinya, lihat bolak-balik.
Kita Masya Allah. Tapi intinya Gua Hira itu tidak ada keistimewaan. Sebagaimana gua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisahnya siapa? Gua Ashabul Kahfi kan? Itu juga tidak ada keutamaannya. Tidak ada keutamaannya. Kalau sekiranya gua Al-Kahfi itu ada keutamaannya, itu akan disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak ada keistimewaannya. Ya. Kalau sekiranya itu betul-betul berkah, ya masih akan disebutkan di mana kejadiannya, ya waktunya gua tersebut. Cuman bedanya kan gua itu Al-Kahfi itu kan Al-Kahf itu artinya kan gua. Kemudian Hira itu juga gua kan, artinya juga. Cuman bedanya kalau Gua Hira dengan gua Al-Kahf itu bedanya, kalau Hira dia kecil, kalau Al-Kahf itu dia besar. Makanya di situ ada berapa orang pemuda yang dituduhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 7 orang pemuda kan? Selama 309 tahun Allah tidurkan pemuda-pemuda yang menyelamatkan akidah mereka dari penguasa yang zalim. Dan mereka ini pemuda-pemuda yang bukan anak-anak orang miskin. Mereka itu abnaul muluk, anak-anak pejabat, anak menteri, gubernur, wali kota, bupati. 7 orang pemuda itu. Cuman mereka beriman, mereka punya akidah yang kuat. Bahkan mereka ditawarkan jabatan oleh penguasa ketika itu. Tapi mereka tidak mau. Karena tidak mampu lagi untuk menampakkan akidah mereka, ya terpaksa mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana bisa selamat dari penguasa yang zalim ketika itu. Baik, kita azan dulu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis di halaman 111. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu karena pada kehidupan kaumnya mengandung kesesatan yang nyata dari penyembahan terhadap berhala dan sujud kepadanya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhalwat menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira? Karena beliau ingin mengasingkan diri dari apa? Segala bentuk kemaksiatan yang terjadi ketika itu. Kita tahu bagaimana kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu, dari pembunuhan, minum khamar, perzinahan, kemudian penyembahan terhadap berhala, anak-anak muda yang waktu-waktu mereka dihabiskan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka Nabi SAW berkhalwat menyendiri, bertafakur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Kecintaannya untuk menyendiri semakin kuat, begitu masa kenabian semakin mendekat, dan jika pulang beliau melakukan tawaf di Ka'bah kemudian kembali ke rumahnya. Jadi sebelum masuk ke rumah beliau tuh tawaf di Ka'bah langsung masuk ke dalam rumah. Itu yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan keluarganya, dengan istrinya siapa? Khadijah. Aisyah belum ada ketika itu kan? Belum ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Masih Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi setelah beliau pulang dari bertahanus di Gua Hira, beliau tawaf Ka'bah dulu, kemudian masuk rumah. Dan alhamdulillah syariat kita ini sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada satu sunnah yang beliau ajarkan, yang sunnah ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, banyak dilalaikan, ditinggalkan. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita penuntut ilmu meninggalkan satu sunnah ini. Apa sunnah tersebut? Salat sunnah 2 rakaat. Ya, salat sunnah 2 rakaat ketika kita tiba dari safar, sebuah perjalanan, salat dulu di masjid 2 rakaat, kemudian masuk rumah. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin saat ini. Pulang dari safar, apapun safar itu, mau antum pulang safar umroh, haji, perjalanan dinas, yang penting safar,
sunnah yang banyak ditinggalkan, harusnya solat sunnah 2 rakaat dulu di masjid, baru ketemu keluarga, pulang ke rumah. Dan itu sunnah dikuatkan dengan perbuatan Nabi dan ucapan Nabi SAW. Nabi itu kalau pulang safar, solat dulu 2 rakaat, kemudian beliau masuk ketemu keluarganya. Adapun ucapan beliau ketika ada seorang sahabat yang pulang dari sebuah safar, maka Nabi SAW katakan, da' jamalaka, biarkan untamu itu, fasalli raka'atain, dalam bentuk perintah, solat dulu 2 rakaat, baru ketemu keluargamu, dalam bentuk perintah. Tapi ini adalah sunnah, sunnah yang dianjurkan, cuman sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Baik. Kemudian banyak riwayat yang menjelaskan tentang cara ta'abbud Rasulullah SAW pada masa itu. Az-Zarqani pada kitab Syarah Al-Mawahib berkata, tidak ada kejelasan tentang cara ta'abbud beliau di Gua Hira. Maka secara umum dipahami bahwa sebatas menyendiri dan menjauh masyarakatnya yang jahiliyah, dan itulah bentuk ibadahnya. Selain itu, Ibnu Al-Murabit serta lainnya mengatakan bahwa beliau berta'abbud dengan tafakkur, dan ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, ulama berbeda pendapat tentang ibadah beliau SAW sebelum kenabian, apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau sesuai, maka syariat itu bentuknya bagaimana? Ada yang mengatakan sesuai dengan syariat Nabi Nuh, ada yang mengatakan sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim, dan itu yang lebih dekat dan lebih kuat. Ada yang mengatakan sesuai dengan syariat Nabi Musa, ada yang mengatakan sesuai dengan syariat Nabi Isa, ada yang mengatakan bahwa semua yang diketahui bahwa itu adalah pernah disyariatkan, maka dia ikuti dan amalkan. Artinya syariat dari nabi-nabi terdahulu. Al-Ghazali berkata, sesungguhnya ada pertanyaan tentang bentuk ibadah Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi. Apakah mengikuti salah satu dari syariat Nabi-Nabi sebelumnya? Ada yang berkata, beliau tidak berta'abbud dengan syariat Nabi manapun. Ada yang berkata dia berta'abbud. Kemudian di antara mereka ada yang menisbahkan kepada Nabi Nuh. Ada juga kelompok yang menisbahkan kepada Nabi Ibrahim AS. Ada juga yang menisbahkan kepada Musa. Ada juga kepada Isa AS. Dan yang menjadi pilihan adalah semua dari kemungkinan tersebut sah-sah saja secara logika. Namun yang benar terjadi daripadanya tidak bisa diketahui secara pasti. Melontarkan persangkaan dalam hal yang tidak ada kaitannya sekarang ini dengan ibadah amaliyah adalah tidak memiliki makna. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tidak ada penjelasan tentang cara ubudiyah yang dilakukan oleh beliau, tetapi ada riwayat Ubaid bin Umar. Sesuai dengan riwayat Ibnu Ishaq berbunyi, kemudian dia memberi makan dari orang-orang miskin yang datang kepadanya. Itu bentuk ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi bersedekah. Kalau ada orang-orang miskin yang datang kepada Nabi, Nabi kasih sedekah. Ada juga yang meriwayatkan dari beberapa masyayikh bahwa cara ibadahnya adalah melalui tafakkur. Ya, beliau muhasabah, merenungi. Selain itu mungkin juga Aisyah menyebut bahwa sekedar khalwat menyendiri adalah ibadah. Khalwat itu sendiri adalah ibadah. Karena meninggalkan aktivitas manusia yang berada dalam kebatilan adalah bagian dari ibadah, seperti yang terjadi pada diri Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, saya akan pergi meninggalkan kalian untuk menemui Rabbku, karena beliau melihat kesyirikan yang terjadi. Nah, ini pendapat yang kita katakan tadi. Utsaimin katakan, beliau SAW naik ke Gua Hira, yas'ad ila ghori Hira, kemudian thumma yatahannas wa yata'abbadu lillah. Beliau bertahannus, berkhalwat, beribadah kepada Allah bima fatahallahu alaihi, sesuai dengan apa petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang paling kuat, ya, paling bagus. Meskipun sudah mengutip panjang lebar dari perkataan para ulama dalam masalah ini, tetapi saya memandang bahwa pendapat yang benar adalah pandangan Al-Ghazali rahimahullah, bahwa menyebutkan diri dalam mengkaji masalah yang tidak ada dalilnya dan tidak ada kaitannya amalia adalah tidak ada maknanya. Cukuplah dalam masalah ini apa yang dikatakan oleh Ustaz Utsaimin, bahwa dia beribadah sesuai bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa hikmah yang bisa kita petik dari khalwatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Ini kita akan berusaha membaca buku ini ya. Kalau tidak di kajian, antum tidak akan baca buku ini. Yang punya buku, paling pulang dari kajian, antum simpan di lemari. Tidak mungkin antum buka. Kapan antum bisa buka? Di kajian. Makanya didatang di kajian bawa bukunya, supaya antum bisa selesaikan, khatamkan buku-buku yang antum beli. Suruh kaji sama ustaz. Sebanyak apapun, 1 lemari, 2 lemari buku antum, kalau tidak mau dikaji, antum tidak akan baca. Saya yakin itu. Nah, ini kesempatan kita mau selesaikan. Dan ini dari buku-buku sirah ini bagus, buku yang paling bagus yang sudah diterjemahkan ya. Ada juga buku-buku yang berbicara tentang sirah perjalanan hidup Nabi yang bagus, tapi masih dalam bahasa Arab. Tapi kalau terjemahan ini sudah bagus. Kenapa? Karena di sini menyebutkan apa? Hikmah-hikmah. Jadi bukan sekedar pengetahuan kita tahu kejadian Nabi SAW, perjalanan hidup Nabi SAW, tapi kita mau ambil ibrah, pelajaran, hikmah, itu kan yang terpenting. Taib yang pertama, bahwa kedatangan Nabi SAW telah dibicarakan dan dinanti oleh sebagian orang. Itu terjadi melalui 2 hal. Pertama, wahyu, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Keduanya telah menyebutkan ciri-ciri Nabi yang akan diutus dan ciri-ciri zaman kemunculannya, ditambah berita dari paranormal yang mendapatkan bocoran informasi dari jin. Tanda-tanda yang kita sudah sebutkan. Wilayahnya apa? Tanda-tanda dari wilayah tersebut dikelilingi oleh 2 batu cadas, padang pasir, kemudian di dalamnya terdapat pohon kurma yang banyak. Tanda-tanda kenabian pertama tadi apa? Tidak makan sedekah. Kalau antum mengakui Habib, keturunan Nabi, jangan makan sedekah, antum jangan terima sedekah. Kan begitu? Kan? Keturunan Nabi kan? Nabi tidak makan sedekah. Pertama tidak makan sedekah, kedua menerima hadiah, dan tanda yang ketiga ada stempel kenabian di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mengetahui kejadian yang sedang berlangsung dan membandingkannya dengan berita dari nas serta berita-berita yang berasal dari paranormal yang dikemas dengan fakta-fakta yang terjadi, memunculkan tanda-tanda yang menunjukkan telah dekatnya masa Nabi akhir zaman diutus, dan bahwa hasil pembocoran berita yang dibawakan oleh jin telah dibuktikan dengan kenyataan, dan hal ini mengantarkan kita ke hikmah yang kedua dan yang ketiga. Apa hikmah yang kedua? Pentingnya mengikuti kejadian yang sedang berlangsung dan mengaitkannya dengan nas-nas syar'i. Sekali lagi, pentingnya mengikuti kejadian yang sedang berlangsung dan itu kita kaitkan dengan nas-nas syar'i. Jadi apa yang terjadi harusnya kita ikuti, yang sedang menimpa kita harus ikuti berita tersebut. Tapi sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita kaitkan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang sedang kita ikuti dengan apa? Dengan nas-nas syar'i. Contoh, ketika ada musibah, bencana, malapetaka yang menimpa negeri kita, ini harus kita ikuti. Tapi kita kaitkan ini peristiwa ini dengan apa? Dengan nas-nas syar'i. Kenapa ini bisa terjadi? Musibah, kenapa musibah itu bisa datang? Kenapa? Gempa, banjir bandang, ya, dan semisalnya. Kenapa itu bisa terjadi? Harus kita kaitkan dengan apa? Nas-nas syar'i. Ternyata itu semua terjadi karena apa? Dosa dan maksiat yang dilakukan oleh anak Adam. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Harusnya seperti itu. Antum tahu ketika para ulama, Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala ketika mengomentari ayat ini, Allah kabarkan kepada kita kerusakan di bumi, di daratan dan di lautan itu disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Beliau katakan ketika Allah mengutus Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi ini, manusia ketika itu dalam keadaan rusak di masa kejahilan.
Maka Allah perbaiki umat tersebut, orang-orang tersebut ketika itu dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika seseorang menyelisihi petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa minal mufsidina fil ard. Kalau ada orang yang menyelisihi petunjuk Nabi, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang merusak bumi Allah. Karena dengan adanya Nabi, diutusnya Nabi, Allah memperbaiki bumi ini. Itu kata beliau. Makanya ketika ada orang menyelisih petunjuk Nabi, rusaklah bumi ini. Allah datangkan malapetaka, bencana, musibah, gempa di mana-mana. Makanya bahaya menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kaitkan sebuah peristiwa itu dengan nas-nas syar'i. Kenapa istri anak sudah mulai kasar? Kenapa anak sudah mulai kurang ajar? Kaitkan itu dengan nas-nas syar'i. Kenapa rumah tangga amburadul? Kaitkan dengan nas-nas syar'i. Bahwa Nabi mengatakan, ma tahabba rajulani thumma iftaraqa illa bidzanbin yuhditsu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling berkasih sayang, saling mencintai, kemudian mereka bertengkar, berujung pada perpisahan, perceraian, tidak lain itu terjadi karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Pokoknya kaitkan dengan nas-nas syar'i. Paham ya? Oke. Yang ketiga, bahwa apa yang kita rasakan sekarang ini dari semakin banyaknya penganut agama Islam, semangat yang tinggi untuk mengenalnya dan mengamalkan ajarannya adalah bukan sesuatu yang kebetulan. Islam kita dapati saat ini, ya, orang berbondong-bondong saat ini kan masuk Islam. Untuk melihat di Eropa sana, dulu Islam sedikit, minoritas. Sekarang Masya Allah Islam sudah mulai banyak. Masya Allah, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini semua tidak lepas dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Di sini beliau katakan, sebagaimana Yahudi dan Nasrani serta paranormal mengenal masa kenabian, kita juga menemukan orang yang menulis fenomena maraknya manusia dewasa ini untuk mengenal Islam bukanlah termasuk meraba-raba perkara gaib. Tidak. Tetapi pengamatan dan penelitianlah yang mengantar mereka sampai kepada prediksi itu, bahwa masa depan Islam ini akan berjaya nanti. Tidak ada satu tempat di bumi Allah Subhanahu wa taala yang dilalui oleh malam dan siangnya kecuali Islam akan masuk padanya. Dan inilah masa depan Islam. Makanya Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, ya, dan selainnya, atau hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Adapun Imam Ahmad redaksi yang lain, Ibnu Hibban mengatakan dalam riwayatnya bahwasanya Rasulullah SAW ketika berbicara tentang masa depan Islam, apa Nabi katakan, la yablughanna hadzal amru ma balaghal laila wan nahar. Sungguh Islam ini akan sampai ke bumi yang dilalui oleh malam dan siangnya. Wala yatrukullahu baita madarin wala barar wa madarin wala wabarin illa adkhallahu hadzal din. Dan tidak ada, kata Nabi SAW, satu kota pun, satu desa pun, ya, yang Allah lewatkan kecuali Islam akan masuk padanya. Jadi tidak ada satu kota, satu desa, pasti Islam akan masuk padanya. Di dalam riwayat Muslim tadi, ya, Imam Ahmad, Abu Dawud dari sahabat Thauban, Nabi SAW bersabda, innallaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah melipatkan bumi kepadaku. Jadi bumi ini dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga aku, kata Nabi, melihat bagian timur dan baratnya. Dan Nabi katakan, wa sayablughu mulku ummati
misla ma zuwiya liyal minha, dan sungguh kekuasaan umatku itu akan sampai ke wilayah barat dan timurnya yang diperlihatkan oleh Allah kepadaku. Jadi Islam ini akan berjaya. Coba yang membuat Islam itu mundur tidak lain karena pemeluknya, penganutnya, karena kita ini yang tidak Islami, kan begitu. Coba kita ambil pelajaran dari peristiwa Islam yang berjaya di Spanyol. Berapa tahun? 800 tahun lamanya Islam berjaya di Spanyol, kan? Ya, antum tahu kan klub sepak bola Real Madrid? Siapa yang tidak kenal Real Madrid? Apa nama stadionnya itu? Nama stadionnya apa? Stadion Real Madrid. Santiago Bernabeu. Antum tahu Islam itu berjaya di situ. Islam berjaya ketika itu di situ. 800 tahun lamanya. Ya. Dan orang-orang Spanyol sampai sekarang masih mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang apa? Kemenangan mereka terhadap Islam. Itu sejarah yang mereka tidak akan lupakan. Mereka ajarkan sama anak-anak. Mereka kerahkan Islam ketika itu. Kan 800 tahun lamanya. Kita terbalik sekarang ini apa? Yang kita ajarkan apa? Oh, kehebatan Real Madrid kan sama anak-anak. Stadionnya. Pokoknya tentang sepak bola itu yang diajarkan sama anak-anak. Berkaitan dengan Spanyol. Padahal Islam berjaya di situ. 800 tahun lamanya, bayangkan, Masya Allah. Dan antum kalau melihat dan membaca sejarah bagaimana kaum muslimin disiksa, ya Allah, ketika itu. Tapi itulah sejarah. Ya. Jadi Islam ini akan berjaya. Baik, yang keempat kita percepat ya. Pentingnya khalwat, menyendiri. Jadi ajarkan kepada anak-anak sejarah Islam. Dulu Islam pernah berjaya dari masa sahabat sampai ke Spanyol 800 tahun lamanya. Ajarkan itu kepada anak-anak. Jangan ajarkan Real Madrid bagaimana ya. Dia rela bangun malam ya untuk nonton daripada sholat tahajud ya. Yang keempat, pentingnya khalwat, menyendiri dalam kehidupan seorang muslim. Menyendiri, muhasabah, introspeksi diri, merenungi ketidakberdayaannya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertafakur tentang alam semesta ini dengan upaya mengambil dua pelajaran utama dari penyendirian tersebut. Apa itu yang pertama? Mengenal kekurangan diri, seperti ujub, ya, menyombongkan kebaikannya, bangga dengan apa yang dia lakukan. Kibir, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Kalau yang tadi ujub, ini kita tahu bersama pembatal-pembatal ibadah ya. Ujub itu salah satu pembatal dari pembatal-pembatal ibadah. Kemudian merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengolok-olok orang lain. Ini juga dosa besar. Bahkan Imam Al-Munabbih rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'zamad dzunubi indallahi ba'da syirik. Tidak ada dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kesyirikan. Kata Munabbih rahimahullah ta'ala, as-sukhriyatu bin nas. Apa itu? Merendahkan, mencela, mengolok-olok orang lain, mencaci maki orang lain. Itu dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Kenapa? Karena antum akan dapati di Al-Quran, di hadis-hadis Nabi SAW bagaimana ancamannya. Banyak kalau kita mau kaji tentang ini. Cukuplah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ada seorang yang beribadah, dia bawa ibadah yang begitu banyak kan, dari sholat dia, puasa dia, zakat dia, sedekah dia, bacaan Al-Quran dia, haji dan umrah dia, bakti dia kepada kedua orang tua. Dia sudah selamat dari apa? Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam.
Surga sudah di hadapan dia. Pintu surga tinggal dibuka dan masuk. Orang selamat dari jembatan ini itu bergantung pada apa? Banyaknya amalan dia kan? Semakin banyak amalan, semakin cepat dia melewati jembatan tersebut. Tapi ingat, setelah melewati jembatan itu belum selamat. Masih ada satu tempat yang namanya Qantharah. Disinilah pengadilan Allah. Allah akan mengadili hamba-hambanya dengan seadil-adilnya. Tidak ada kezaliman saat itu untuk orang-orang beriman. Disinilah dia akan bayar kezaliman-kezaliman yang dilakukan kepada orang-orang yang beriman. Dia bayar dengan apa? Dengan harta, pangkat, jabatan, istri, anak-anak? Tidak. Dia bayar dengan pahala-pahala dia. Itu kebaikan-kebaikan yang selamat, yang menyelamatkan dia dari jembatan tersebut. Tapi sebelum masuk surga, dia pernah menyakiti fulana, banyak orang yang dia sakiti. Satu persatu minta untuk dikembalikan hak dia, dibayar dengan pahala-pahala ini. Habis pahala, kezaliman belum terbayarkan. Akhirnya apa? Dosa-dosa dari orang-orang yang dia zalimi diambil, ditimpakan kepada dia. Kemudian kata Nabi, "Tsumma turiha ilan nar", diseret dan dilemparkan dia ke dalam neraka. Cukuplah satu hadis itu kan? Makanya Imam Munabbih mengatakan tidak ada dosa yang paling besar setelah kesyirikan kecuali dosa ini, as-sukhriyatu bin nas, mencela, mengolok-olok, merendahkan dan menghina orang lain. Nah itu tujuan kita berkhalwat itu. Berkhalwat. Makanya khalwat ini teman-teman sekalian, perkara yang harus ada, yang harus kita lakukan. Ana bacakan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau katakan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, saya nukilkan. Beliau katakan, lihat, la budda lil abdi min awqatin yanfaridu biha bi nafsihi fi du'aihi wa dzikrihi wa salatihi wa tafakkurihi wa muhasabati nafsihi wa islahi qalbihi. Harus, la budda itu harus, sebuah keharusan lil abdi bagi seorang hamba untuk meluangkan waktu-waktu khusus untuk dirinya. Apa itu? Waktu-waktu khusus yang diberikan untuk berkhalwat, menyendiri, berdoa kepada Allah, salat, tafakkur, dia tafakkur, merenungi, muhasabah, dia introspeksi diri ketika dia berkhalwat. Coba masuk ke dalam kamar, tinggalkan HP antum. Kalau mau berkhalwat, lepas itu HP. Kalau antum berkhalwat, HP di samping, dia sedang berdoa, bermunajat kepada Allah, tiba-tiba bunyi, apalagi yang banyak grup, dang 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 dang. Akhirnya tidak fokus lagi berkhalwat, ya, lagi menangis, merenungi dosa-dosa yang dilakukan. Tiba-tiba bunyi handphone lagi. Dilihat fulana lagi yang mengganggu. Coba tinggalkan HP. Ini cara berkhalwat. Masuk ke dalam kamar, ya, kemudian muhasabah, introspeksi diri. Selama ini apa yang ana sudah lakukan untuk Islam, untuk agamaku, untuk diriku dulu. Apa yang ana sudah lakukan selama ini? Setahun ini apa yang ana sudah lakukan? Ana sudah khatamkan Al-Quran, ana sudah hafal Al-Quran juz 30. Muhasabah kan? Apakah ana sudah menghatamkan buku-buku yang ditulis oleh para ulama? Muhasabah. Ana sebagai seorang suami, apakah ana sudah menunaikan, ya, hak-hak istri? Kewajiban-kewajiban ana sudah lakukan dengan sebaik-baiknya terkait dengan istri, pendidikan istri, pendidikan anak. Kalau antum yang seorang yang berpoligami, apakah anak sudah adil terhadap istri-istri anak? Kan harus muhasabah. Begitu kan? Bagaimana dengan sholat anak? Bagaimana dengan dosa-dosa yang anak lakukan? Itu namanya muhasabah. Beliau katakan, coba luangkan waktu-waktu khusus untuk menyendiri, berdoa, sholat, tafakur, muhasabah, dan memperbaiki hatinya. Untuk memperbaiki ujub dia tadi kan, kibir dia. Dengan cara itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan terasa nikmat teman-teman sekalian. Coba antum luangkan satu waktu,
Ya antum berkhalwat, sholat malam lah. Antum-antum yang mungkin pernah merasakannya ketika berhijrah, di awal-awal hijrah kan, itu kan baru semangat-semangatnya kan, semangat-semangat luar biasa. Bahkan menuntut ilmu itu kalau di awal-awal hijrah itu luar biasa. Semua majelis dia datangi, dari satu tempat dia pindah, walaupun jauh di mana majelis dia akan datangi, semangatnya luar biasa. Tapi setelah nikah, so tidak kelihatan dia di majelis ilmu. Nah, rata-rata seperti itu. Coba berkhalwat, muhasabah diri. Nah, yang keberapa? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan khalwat? Yang dimaksud dengan menyendiri yang dianjurkan adalah meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah dan menjadikan ibadah ini sebagai sarana untuk menambah ketaatan dan untuk menghadapi rintangan-rintangan kehidupan dunia. Terkadang memang seseorang itu harus berkhalwat, apalagi ketika dihadapkan dengan perkara-perkara syubhat, syahwat, maka dia harus berkhalwat. Ketika orang tersebut, hamba tersebut berada di satu di situ banyak syubhatnya atau banyak syahwatnya, ya, maka sebaiknya dia berkhalwat, muhasabah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyendiri di Gua Hira sebelum masa kenabian. Adapun setelah kenabian, maka bentuknya berubah dan caranya berganti dengan bentuk salat tahajud, qiyamul lail, tatkala manusia tidur. Jadi ini khalwat Nabi. Jadi yang tadinya bertahanus di Gua Hira, setelah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, itu ditinggalkan, ya. Sekali lagi saya ingatkan tadi bahwa Gua Hira itu tidak ada keistimewaan. Kalau antum pergi umroh nanti insya Allah, kalaupun berziarah ke Gua Hira, ya cuma sekedar maklumat saja, pengetahuan. Oh, inilah tempat yang didatangi oleh Nabi berkhalwat sebelum diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi tidak ambil berkah di situ. Anda lihat sendiri, ada orang yang sholat di tempat itu, sholat di situ 2 rakaat, sholat 2 rakaat dengan keyakinan tertentu, karena mereka tahu ini tempat yang ditempati oleh Nabi untuk beribadah dan tempat yang didatangi oleh Jibril. Jadi keyakinan mereka, oh ini tempat yang berkah karena ini tempatnya Nabi. Padahal kita beragama itu menentukan sesuatu berkah atau tidak dengan apa? Dengan dalil. Kenapa air Zam-Zam kita bilang berkah? Karena apa? Karena ada dalil. Kenapa air hujan kita katakan berkah? Karena apa? Ada dalil. Kan begitu. Nah, jadi sesuatu kita tetapkan itu berkah atau tidak dengan dalil. Jadi kalaupun antum datangnya ke Gua Hira, ya sekedar maklumat. Begitu juga gua apa namanya? Gua yang tempat Nabi bersembunyi. Gua Sur. Itu juga tidak ada keistimewaan. Bahkan guanya Ashabul Kahfi, kalaupun antum pergi ke sana, ya tidak ada keistimewaan. Jadi jangan ada keyakinan tertentu. Antum ambil berkahnya, ambil batunya, antum simpan bawa ke Gorontalo untuk menguatkan supaya istri sakit, supaya istri lebih cinta kepada kita. Nggak ada itu, ya, nggak ada. Khalwat yang dimaksudkan di sini bukan khalwatnya model sufiyah, dan cara-caranya yang menyimpang. Jadi sufiyah ini mereka katakan bahwa beginilah khalwat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan dengan lamanya mereka bersemedi, bertapa, maka itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sesuatu yang baru di dalam agama. Kalau itu memang benar, akan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah kenabian, ada sebagian orang kelompok yang menyimpang mengatakan dengan cara berkhalwat, menyendiri, maka dia akan mendapatkan kenabian. Dalilnya apa? Nabi berkhalwat di Gua Hira kan? Datang siapa? Jibril. Itu bukan sesuatu yang Nabi rencanakan.
Nabi berkhalwat di Gua Hira, beliau tidak tahu Jibril akan datang. Makanya kan beliau kaget kan ketika melihat Jibril dengan bentuk aslinya kan. Jibril datang. Nabi kan kaget, gemetar beliau, ketakutan. Karena sesuatu yang tidak direncanakan oleh Nabi SAW. Tiba-tiba datang Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia katakan, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Karena memang Nabi tidak bisa membaca. Ada hikmahnya kan, kita sudah sebutkan kenapa Nabi tidak bisa baca dan tulis kan, ada hikmahnya. Ma'ana biqari 3 kali, Iqra, ma'ana biqari, Iqra, ma'ana biqari, dapat wahyu. Nah, itu kan sisi pendalilannya orang-orang menyimpang kan. Jadi dengan berkhalwat, nah, dia akan menjadi apa? Jadi seorang nabi. Nah, karena sebagian antum tahu Ibnu Sina kan? Siapa Ibnu Sina? Yang dikenal dengan tokoh tokoh siapa beliau ini? Ibnu Sina? Tokoh? Nah, lambang kan kedokteran Islam toh, bukan alat-alat di tokoh Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kan lambang toh, lambang ilmu kedokteran Muslim toh. Cuman kan beliau ini kan banyak penyimpangan, akidah rusak, amburadul. Salah satu penyimpangan akidah Ibnu Sina itu, dia katakan masalah kenabian itu amrun muktasab. Apa itu amrun muktasab? Sesuatu yang bisa diusahakan. Padahal kenabian itu istifa, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilih siapa dari hamba-hambanya yang berhak untuk jadi seorang nabi. Tapi Ibnu Sina katakan kenabian itu amrun muktasab. Siapapun bisa mengusahakan kenabian. Nah, itu perkara yang menyimpang, akidah menyimpang itu. Jelas ya? Jadi yang dimaksudkan berkhalwat ini bukan sebagaimana dipahami oleh orang-orang sufi. Tidak makan berhari-hari, berbulan-bulan. Masih makan orang? Masih ya? Masih? Makan minum ada? Masih ya? Masih? Allah musta'an. Oke, kita percepat. Di mana tadi? Khalwat yang dimaksudkan di sini bukan khalwat model sufiyah dan cara-caranya yang menyimpang, melainkan bangkit untuk salat malam tatkala manusia tidur dan saat Allah turun seperti yang disabdakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun setiap malam ke langit bumi pada waktu sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya. Siapa yang beristighfar, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Inilah khalwat yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan cara apa? Salat di malam hari, berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangisi dosa-dosa yang dia lakukan, ya, berzikir, berdoa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebaik-baik istighfar. Siapa yang tahu sebaik-baik istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana hadiah? Enggak ada ya? Apa sebaik-baik istighfar? Siapa yang hafal? Hah? Bagus antum baca itu. Ketika antum berkhalwat, istighfar yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi. Nah, siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Antum hafal? Sayyidul istighfar. Nah. Masya Allah. Artinya Masya Allah. Semoga Allah mudahkan urusan antum untuk bisa menikah lagi.
Ya baca Sayyidul Istighfar. Karena Sayyidul Istighfar ini kan di dalamnya kan terdapat pengakuan seorang hamba akan kelemahan dirinya kan. Tadi diantaranya itu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu ulaka bi dzambi. Itu kan pengakuan seorang hamba. Ya Allah, aku akui dosa-dosa yang aku lakukan selama ini. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka ampuni dosa-dosa tersebut, sebab tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Itu pengakuan seorang hamba kelemahan dia. Makanya dia berlindung, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan dosa-dosa yang aku lakukan. Kenapa dia berlindung? Karena dia tahu dosa itu menjadi penghalang dia dari melakukan ketaatan. Orang lemah beribadah karena apa? Dosa. Dia akui itu. Adanya musibah yang menimpa keluarga dia, yang tadi kita sebutkan, istrinya membangkang, anaknya kurang ajar, itu disebabkan apa? Dosa. Musibah menimpa dia, dosa. Dia akui pada Sayyidul Istighfar itu. Dia akui bahwasanya dosa itu menjadi sebab penghalang terkabulnya doa. Makanya dia minta ampun. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, karena aku akui dosa-dosaku ini, dan aku tahu bahwa ketika aku menghadapi sakratul maut, yang kita butuhkan apa teman-teman sekalian ketika menghadapi sakratul maut? Ini yang terpenting yang kita butuhkan untuk menghadapi sakratul maut. Apa yang kita butuhkan? Apa? Sakratul maut. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan pada saat sakratul maut? Mau tambah istri? Mau tambah istri? 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tidak akan menolong antum dia. Apa yang kita butuhkan saat itu? Apa? Berarti antum belum siap. Belum siap. Belum siap ini? So siap menghadapi kematian? So siap? Oke, pertanyaan, so siap menghadapi kematian? Nah, apa persiapannya? Apa yang antum butuhkan pada saat sakratul maut? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana antum bisa ditolong sedangkan kehidupan antum dengan dosa dan maksiat? Yang kita butuhkan rahmat dan ampunan Allah ketika itu. Saat iblis dan bala tentaranya berkumpul untuk menyesatkan anak Adam, ini waktu-waktu dan detik-detik yang terakhir. Kalau dia tersesat, tersesat selama-lamanya. Neraka sudah menunggu. Kalau dia selamat, selamat selamanya. Surga sudah menunggu. Maka ini detik-detik yang kita perlu bantuan, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di istighfar itu, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Berkhalwat, berdoa, beristighfar kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini saja yang kita bisa sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pembahasan permulaan wahyu. Wahyu yang pertama, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Atau kita mau lanjut permulaan wahyu? Sudah ya, cukup ya? Oke. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berikan istiqomah, semangat, kekuatan untuk bisa belajar, menyelesaikan buku-buku yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kaum muslimin senantiasa diberikan rahmat dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan?
Tidak ada ya? Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله